Halo Rek, rasanya sekarang aneh banget ya, soalnya banyak orang yang bikin video dengan opening kayak gini. Yo, udah berapa lama ya aku nggak bikin video lagi? Beberapa tahun ini kayaknya cuma bikin video ulang tahun doang ya. Jadi untuk penebusan dosa atas semua janjiku yang sudah kubuat sebelumnya, aku bakal buat video ini lebih panjang daripada semua videoku yang biasa yang aku buat. Jadi ya, kalian bisa dengar video ini tanpa harus lihat visualnya karena aku nggak tahu bakal malas apa nggak buat gambar si video panjang ini. Aku juga mau bikin animasi kali ini beneran dikit jadi animasi yang semoga aja bisa berhasil. Oke, kita mulai dari mana dulu ya? Oh, ini deh. Banyak yang tanya ke aku tentang alasan kenapa aku nggak upload video baru. Apakah aku selemah itu sampai terbantai dengan tugas-tugas kuliah? Atau aku kuliah sambil kerja biar bisa mencukupi kebutuhan dunia? Enggak. Jawabannya adalah organisasi. Lebih tepatnya UKM sih di kampus. Ya, itu adalah kesibukan terbesarku selama kuliah. Bukan hanya kuliah sih. Dari SMP dan SMA pun entah kenapa aku selalu terlibat dalam hal kayak gitu. Tapi di kuliah ini sangat ultimate sekali bro. Sampai kayaknya kebalik gitu. Aku tuh kuliah organisasi dan UKM DKV ya kan. Ya kan itu salahmu sendiri kenapa join bang? Iya sih. Cuma aku nggak tahu ya kenapa aku yang selalu dipilih jadi orang yang posisinya dianggap penting di sana gitu loh. Shit, bukan bermaksud pick me ya. Tapi soalnya aku dengan gaya aku ini cuma bisa diterima sama sebagian kecil orang doang. Kalau pekerjaan profesional sih saya bisa kooperatif ya. Jadi tolong perusahaan kalau saya ngelamar kerja jangan di skip ya. Ya, aku ikut gituan cuma karena hobi doang. Apalagi hobi gambarku ini udah jadi salah satu sumber stresku ya. Jadi ikut ginian tuh sebenarnya buat hobiku yang lain tetap jalan, itu aja. Soalnya tujuan awalku sendiri emang sebenarnya fokus sama kuliah dan nggak ada rencana ikut organisasinya. Tapi aku punya beberapa wishlist yang sekali seumur hidup dan salah satunya adalah ikut satu lomba besar dari hobiku yang aku pengenin sejak SMA. Setelah itu aku mau fokus sama kuliahku, memperbanyak video kayak gini di YouTube, belajar trading. Ini enggak. Tapi jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan karena aku beasiswa, jadi harusnya aku memprioritaskan kuliahku ya kan, dibandingkan dengan semua kegiatanku yang lain. Tapi selama 3 tahun ini ternyata persentase 70% 30%-nya itu kayak kebalik gitu. Bahkan gak ada lagi 70-30 nih. Nah juga buat nyampe wishlistku yang satu ini itu susah dan lama banget. Dan sedihnya itu tercapai karena aku ikut lomba bareng kampus lain. Karena kesibukanku itu ya, waktuku buat luang jadi makin terbatas. Bahkan aku sampai beberapa kali izin kuliah cuma buat kepentinganku ini doang. Dan sisa waktu yang kupunya aku buat tidur lah. Emangnya sesibuk apa sih? Ya, aku sering pulang pagi, jarang banget ngumpul sama teman-teman kuliah, jarang bisa pulang ke rumah buat ketemu orang tua, dan ya, itu adalah salah satu penyesalan terbesarku. Oh ya, ditambah satu lagi nih. Mungkin ini juga ya yang diresahkan sama teman-teman di sekitarku. Aku jadi sering banget gak balas chat atau sekedar read doang. Ini tuh ironis banget bro. Soalnya dulu tuh meskipun aku dry text banget ya, aku paling benci banget sama orang yang read chat doang. Dan balasnya tuh sengaja ditunda dengan alasan dibalas dalam hati lah. Apa coba kayak gitu? Tapi aku punya pembelaan dikit. Aku nggak seburuk itu ya. Aku nggak balas chat soalnya kebanyakan itu teman-teman organisasiku yang cuma minta izin doang. Soalnya kalau nggak diizinin pun kebanyakan dari mereka tetap nggak datang. Jadi ya udah, selagi aku tahu alasan mereka apa, itu udah aku anggap selesai lah. Tapi seharusnya dibales sama stiker aja sih kayaknya ya. Mungkin ada beberapa orang yang chat buat reaction beberapa status yang ku buat dan emang kependem ya sama yang izin-izin ini tadi. Dan ku biarin deh, soalnya gak enak juga kan kalau kita balesnya udah mau semingguan. Soalnya waktu itu bagiku berasa cepat banget karena aku gak pernah merasa aku punya libur karena kesibukanku. Setiap hari bagiku tuh hari Senin semua anjing. Jadi lewat video ini juga saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman saya yang sampai sekarang chatnya masih belum saya balas ya. Kalau ada sih. Ntar aku coba cari buat ditunjukin di sini deh. Aku banyak melewatkan hal-hal di lingkup perkuliahan kayak konflik dengan cutting dan cerita percintaan di kelas. Ya meskipun aku dapat di lingkunganku sendiri sih ya. Di sisi lain juga
teman-temanku udah bahas apa yang jadi bidang keahlian mereka, ikut kontes-kontes, udah dapat uang dari prestasi mereka. Dan jujur aku merasa tertinggal banget. Karena di sini aku menunda ngejar karirku demi organisasi ini. Ya, gimana lagi, Bro? Sekarang tinggal 1 semester doang. Dan ya, menghadapi last boss yaitu skripsi. Ya, sebenarnya banyak yang bisa aku ceritakan, cuma di lingkup kegiatan luar kampusku ini doang. Tapi selain bisa jadi episode baru, sekarang aku juga udah selesai dengan segala hal yang menjeratku dengan tidak baik-baik saja. So, maybe next time. Aku bikin skrip ini baru H+5 setelah aku memutuskan untuk berhenti total ya. Jadi, targetku sih setidaknya sebelum tahun baru aku bisa upload videonya. Sebenarnya aku udah nyimpan banyak judul selama aku nggak bikin video, dan beberapa diantaranya itu udah jadi skripnya. Contohnya bahas tentang parkir liar, kucing peliharaanku, dan masih banyak lagi. Tapi setiap kali aku mau mulai ngerjain, pasti aja ada masalah yang datang buat ganggu waktu pribadiku. Kendala lain itu muncul lagi dari aku ini orangnya sebenarnya tuh nggak bisa cerita panjang. Alih-alih aku bisa cerita secara detail tentang tema yang mau aku bawain, ya kan seharusnya aku bisa ngomongin tentang latar belakang, tujuan, manfaat, pembahasan, bla 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 bla. Nah, jadi skripsi. Ya gitulah intinya. Ngembangin cerita itu susah banget, apalagi buat ceritanya menarik didengar orang lain. Seharusnya batas ceritaku ini cuma setengah halaman aja tau. Ya isinya cuma tentang aku ngeluh doang. Tapi ya masa videonya cuma kurang dari 1 menit doang ya kan. Jadi aku harus kembangin lagi, baca skripnya lagi kalau udah selesai. Nah dari situ barulah ditambahin beberapa sedikit komedi. Harapannya sih kalian bisa kayak hahaha lucu banget perutku terkocok. Tapi ya pastinya nggak mungkin ya kan. Ditambah lagi aku ini orangnya ya udahan banget. Seberat apapun masalahnya, aku nggak butuh waktu lama buat ngelupain itu semua. Dan saat aku udah cerita, aku harus berpikir keras buat nginget-nginget semua kenangan buruk yang terjadi. Kayaknya ini bangsat. Oh, bagian ini juga bangsat kayaknya. Kalau udah buntu, ya cari inspirasi dulu. Makan, turun, ngising, lanjut skrip. Makan, turun, ngising, lanjut skrip lagi. Ya gitu terus lah, makanya tundanya cukup lama. Belum lagi aku harus ngebikin itu semua jadi gak terlalu ofensif ke orang lain kayak video ini. Dan itu adalah hal yang paling susah. Dan juga kalau aku di rumah ya, aku harus cari waktu yang tepat buat record. Soalnya aku nggak ngasih tahu orang tua aku kalau aku bikin video kayak gini, dan aku nggak mau mereka tahu dulu. Jadi aku record pas gak ada orang di rumah. Iya, karena beban hidupku makin bertambah, jadi aku memutuskan buat lepas dari banyak hal yang ku pertahanin yang dulunya demi alasan tanggung jawab dan moralitas. Entah itu dari kelompok atau sekedar pertemanan doang. Soalnya tujuanku jelas sebenarnya dari awal, lulus kuliah tepat waktu dan kerja untuk keluarga. Duh, capek kayaknya udah banyak ya. Oke, sip, mengenai pada akhirnya dirimu yang bertanggung jawab atas masa depanmu sendiri. Orang lain gak bakal mau bertanggung jawab atas semua yang terjadi padamu di kemudian hari. Bahkan orang akan membela apa yang menurut mereka benar, persetan dengan semua objektivitas, persetan dengan alasan orang lain, persetan juga dengan masalah orang lain. Aku pun kadang melakukan hal yang sama. Jadi membenci dan dibenci itu hal yang wajar terjadi. Dan orang yang gak tahu bakal ikut sama siapa yang lebih dekat dengan mereka. Kamu gak perlu berusaha karena demi dianggap berharga oleh orang yang kamu anggap tepat. Orang yang tepat sesungguhnya akan menganggap kamu berharga dengan dirimu yang apa adanya. Ya, intinya aku mau bilang semua yang terjadi di hidupku selama 3 tahun ini gak sesuai sama yang aku rencanakan di awal kuliah. Dan hasilnya gak baik buat diriku dan gak baik juga buat orang-orang di sekitarku. Aku sering ngebayangin gimana kalau misalnya aku gak melakukan semua ini. Mungkin aku udah bikin puluhan episode animasi, pengalaman di bidang DKV ku jauh lebih banyak, dan lain-lain. Tapi kata orang, semua ada hikmahnya dan semua orang punya momentumnya sendiri. Aduh, makin panjang ya. Oh ya, buat teman-temanku, kalian jangan sok-sokan lagi cerita ya. Kalian selama ini masih bisa hahaha kocap relate banget. Kalian tuh masih belum kena bahas aja. Jadi tunggu aja giliran kalian.